Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengendalian diri. Penutup dari keenam buah roh yang disampaikan oleh Paulus. Pengendalian diri yang dalam bahasa Yunaninya ekrateia, artinya merupakan sifat baik seseorang yang menguasai keinginan dan hasratnya. Khususnya juga berhubungan dengan selera indranya. Dan termasuk di dalamnya soal bertarak, abstinence. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang untuk merenungkan firman-Mu tentang buah Roh-Mu. Ya Roh Kudus, berikan kami hati dan pikiran yang terbuka untuk belajar dari firman-Mu, untuk kami dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ketika kita mengamati buah roh keenam ini, pengendalian diri, dengan buah roh lainnya, maka kita bisa melihat betapa tiga buah roh pertama, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera adalah buah roh yang membawa kita menjangkau Tuhan. Bagaimana saya sungguh memiliki kasih Tuhan, memiliki damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Tuhan. Kontras dengan tiga buah roh yang terakhir, termasuk yang hari ini kita pelajari, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ingin menjangkau diri kita dari dasar hati kita. Dan terus membangun hidup kita untuk meraih kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu. Ketiga buah roh lainnya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan adalah tiga karakter yang secara langsung berada dalam relasi kita. Dalam kita berelasi satu dengan yang lain, dengan orang lain, menanggapi dan menjangkau mereka. Ketiganya juga membangun tiga buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jika kita gambarkan ini dalam sebuah bentuk, maka bentuk yang tampak seperti sebuah panah ke atas. Dua garis sisi miring di kiri dan di kanan menuju ke atas dan terhubung. Satu garis di tengah yang menghubungkan sehingga membentuk segitiga. Dan satu garis terakhir dari bawah yang menghubungkan segitiga tersebut juga. Hari ini sebagai penutup, kita belajar tentang pengendalian diri yang sangat penting dan paling kita sadari juga berhubungan dengan relasi kita dengan sesama dan menjangkau ketiga atribut Tuhan yang sangat melekat itu. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Buah roh pengenalan diri merupakan hal pertama kita ketahui dari dalam diri kita tentang sejauh mana Roh Kudus sudah bekerja mengubah dan menuntun diri kita. Ada seorang wanita di klub diet meratapi berat badannya yang bertambah di hadapan teman-temannya. Dia membuat kue kesukaan keluarganya selama akhir pekan. Begitu ceritanya. Setengahnya dimakan saat makan malam bersama keluarganya. Keesokan harinya, katanya, dia terus menatap setengah lainnya sampai akhirnya dia memotong irisan tipis untuk dirinya sendiri. Satu irisan membawa ke irisan berikutnya. Dan dengan segera seluruh kue lenyap. Wanita itu kemudian memberitahu kepada teman-temannya betapa sedihnya dia karena kemauannya yang kurang kuat. Dan bagaimana dia tahu bahwa suaminya akan kecewa.
Semua orang bersimpati. Sampai seorang bertanya apa yang dikatakan suaminya ketika dia tahu. Dia tersenyum dan berkata, dia tidak pernah tahu. Aku membuat kuenya lagi dan memakan setengahnya. Dari kisah tersebut, kita bisa membayangkan betapa sulitnya pengendalian diri itu. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa begitu sulit? Karena kita kembali menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Paulus mengatakan kepada kita dalam Roma 6 ayat 13 sampai 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita begitu mudah menyerah karena secara tidak sadar kita selalu berpikir dan bereaksi untuk mengendalikan diri dengan kekuatan kita sendiri. Lalu kita kembali diikat oleh hukum, sehingga kita selalu merasa terus gagal dan merasa dihukum. Kita membiarkan diri kita kembali berada di bawah hukum. Karena itu langkah terbaik untuk kita kembali mendapatkan kendali diri adalah dengan mengingat kasih karunia-Nya. Ya, kita di bawah kasih karunia. Kristus sudah mengalahkan dosa. Kita yang mati dan bangkit bersama Dia yang telah mengalahkan dosa. Rohnya itulah yang memampukan kita saat ini. Kita yang menyerahkan diri kepada Allah berada dalam tuntunan Rohnya. Dalam bagian lainnya, khususnya di pasal 12, Paulus menyatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita, ibadah yang sejati. Penyerahan diri membawa kita mempersembahkan tubuh kepada Allah yang hidup. Berarti seluruh aspek hidup kita, bukan saja aspek fisik, tangan, mata, kaki, perut, namun pikiran dan hati kita. Semua hal yang menggerakkan kita sehingga kita tidak lagi terkendali atau menjadi terkendali karena kita menyerahkan kendali itu kepada Allah. Allah Roh Kudus. Persembahan yang kudus menjelaskan kepada kita bahwa kasih karunia bukan mengizinkan keberdosaan untuk kita lakukan berulang-ulang, dan karunia-Nya bukan berarti meniadakan kekudusannya. Allah Roh Kudus menandakan kekudusan dan bekerja dalam kekudusan melalui firman saat ini. Agar kita sungguh menyerahkan hidup kita untuk berada di bawah kendali-Nya. Persembahan yang berkenan merupakan persembahan yang memuliakan Tuhan. Persembahan yang memuliakan Kristus, bukan diri kita lagi. Kalau kita memelihara tubuh kita dengan menjauhi hal-hal yang jahat dan buruk, maka itu bukanlah perawatan tubuh yang membuat kita dimuliakan. Tapi melalui tubuh kita yang sehat, Ia turut mengendalikan keinginan, hal-hal yang ingin kita capai dan kerjakan agar sesuai dengan kehendak-Nya. Contoh pengendalian diri yang bertentangan dengan pengendalian yang diri kita yang kita temui dari kisah para rasul, yaitu ketika Paulus ditangkap kemudian disidang oleh Felix. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran,
penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Kita mendengarkan bagaimana kebenaran, pengendalian diri, dan penghakiman yang disampaikan oleh Paulus membuat Felix takut. Ketakutannya itu adalah ciri yang tampak dari dirinya yang tidak dapat mengendalikan diri. Demikian juga saat kita takut sebenarnya. Bukan itu saja, Felix tidak bisa mengendalikan dirinya karena fokus hidupnya ada pada uang. Ia berharap Paulus membayarnya, menyuapnya, agar Paulus segera dibebaskan. Kita perhatikan bahwa pengendalian diri juga berkaitan dengan ketamakan. Demikian juga suap. Kita menjadi terbelenggu dan melawan kebenaran tanpa kita sadari. Kita seharusnya takut pada penghakimannya jika kita masih tidak dapat mengendalikan diri kita. Masih melawan kehendak rohnya di dalam diri kita. Kita juga membaca Porcius Festus yang menggantikan Felix tetap memenjarakan Paulus karena ia ingin mengambil hati orang Yahudi. Pengendalian diri di sini seharusnya menghalangi ataupun menghentikan dari kepentingan diri kita yang mencari kekuasaan, menggunakan kekuasaan semena-mena, dan mengambil hati orang lain, dan bukan mengambil hati Tuhan. Persembahan tubuh yang berkenan pada Tuhan bukanlah hal-hal yang kita lakukan sambil kita menyenangkan orang lain. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, sesungguhnya kita berada di jalan yang berbeda dengan dunia. Jalan yang membawa transformasi untuk kita dapat memilih mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kita merenungkan saat ini dan menemukan ada banyak pertentangan yang terjadi dan melawan pengendalian diri. Mulai dari kesenangan, dosa, hukum, sampai kepentingan diri sendiri. Hal ini bahkan dapat membuat kita berhadapan-hadapan dengan orang lain yang memiliki hal-hal tersebut yang mereka ataupun kita juga tidak tinggalkan. Dari kisah Paulus yang tetap dipenjarakan oleh Felix dan Festus, kita pun mendapati alasan kedua mengapa pengendalian diri itu begitu sulit. Sebagaimana Paulus harus menghadapi Felix dan Porcius Festus, dunia memusuhi kita. Kita menjadi sendirian. Ini menyebabkan sekalipun orang Kristen tidak hidup mengasingkan dirinya, ia dapat menjadi terasing oleh dunia. Hidup dalam Kristus yang memiliki pengendalian diri akhirnya memperhadapkan kita pada kuasa yang dimiliki oleh dunia. Kita mungkin tidak lagi dikuasai oleh keinginan kita, tapi kita mau dikalahkan oleh kuasa di dunia ini. Kita telah belajar bahwa pengendalian diri menjadi sulit karena kita kembali menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Kemudian kita memiliki pandangan yang salah terhadap pertentangan yang mungkin masih timbul dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Apa maksudnya dengan memiliki pandangan yang salah? Pertama, kita tidak mempercayakan diri kita pada kuasa ilahinya. Ya, penguasaan diri membawa hidup kita bersandar pada kuasa ilahinya. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan bukan dengan kekuatan yang berasal dari dunia. Dan siapapun juga selain daripada Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 disebutkan, karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Pengendalian diri atau penguasaan diri membawa kita pada kuasa ilahi yang mengendalikan diri kita, situasi, keadaan, peristiwa, dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Paulus kelihatannya begitu dikendalikan oleh berbagai kuasa, baik dari bangsanya maupun bangsa Romawi pada saat itu. Tapi di tengah kendali itu, kita melihat ada kendali Allah yang tetap membuatnya dapat memberitakan Injil dimanapun dia berada. Dari penjara sampai persidangan dan bertemu dengan orang-orang penting yang mungkin tidak pernah terpikir olehnya untuk ditemuinya. Pengendalian diri yang berada atau berasal dari kuasa ilahinya berguna untuk hidup yang saleh. Kita diyakinkan bahwa untuk sesuatu yang baik dan membawa kehidupan kita yang dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Dia, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu dunia, itu ada dalam kuasanya. Sungguh sangat sayang sekali, sangat disayangkan sekali, ketika kita mengatakan sulit untuk memiliki pengendalian diri dan buah roh lainnya tanpa mempertimbangkan kuasa Tuhan yang bekerja untuk hidup yang saleh. Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat tersebut mengingatkan kita bukan saja soal diri kita, tapi pekerjaan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya karena pengendalian diri itu mendatangkan kebaikan, maka Allah turut bekerja di sana juga. Allah turut bekerja agar kita menghasilkan buah roh. Dan jangan lagi kita memiliki pandangan yang salah dengan tidak mempercayakan diri pada kuasa ilahinya. Pandangan yang salah berikutnya adalah kita tidak lagi berusaha menambahkan iman kita itu. Dan inilah yang dikatakan Petrus dalam ayatnya yang selanjutnya, di ayat 5 dan ayat 7 dari 2 Petrus pasal 1. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita pikir kekristenan hanya sebatas beriman, diselamatkan dan masuk surga. Kita tidak lagi melihat pertentangan yang ada sehingga kita membuat diri kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan hal yang lebih dari sekedar iman. Dan di dalamnya ada pengendalian diri atau penguasaan diri. Sama halnya dengan Paulus yang menjabarkan buah roh, menyadarkan kita bahwa kekristenan bukan sampai iman saja. Bukan sampai hari ini saja. Pandemi hadir, kita harus bertobat. Dan dunia mungkin akan berakhir. Tapi kita tidak tertantang untuk menghasilkan buah roh di tengah pandemi ini. Di tengah COVID-19 ini. Pesan Petrus ini membangkitkan saya, membangkitkan kita semua, berharap bahwa melalui pemberitaan saat ini juga kita mendengarkan firman Tuhan. Anda dan saya perlu sungguh percaya bahwa ada kuasa ilahi, kuasa rohnya yang memampukan kita sekaligus menguduskan kita. Jika kita menganggap bahwa kita sudah belajar buah roh,
maka kita pun diajarkan hari ini untuk percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menghasilkannya. Kita tidak lagi mengatakan, aku punya buah roh ini, tapi buah roh itu aku tidak punya. Atau masih sulit. Kita akan melihat ini sebagai pekerjaan Roh Kudus yang menginginkan kita untuk bertumbuh di tengah pandemi ini. Samuel Stokes, seorang misionaris Amerika, berjalan melalui Punjab, sebuah negara bagian yang berbatasan dengan Pakistan, dengan hanya membawa botol berisi air dan selimut. Ia pun sepenuhnya mempercayai keramah tamahan penduduk asli untuk menerimanya. Di satu desa, ia mendapat sambutan yang sangat tidak bersahabat. Kepala desa duduk di kursi dalam lingkaran, merokok, meninggalkan dia sepanjang malam duduk di lantai. Ketika dia bertanya apakah dia bisa merawat orang sakit dan mengajar mereka, mereka pun melemparkan penghinaan yang sangat tidak pantas kepadanya. Tapi misionaris ini tidak menjawab. Lalu mereka memberinya remah-remah makanan basi dalam mangkuk yang kotor. Misionaris ini mengucapkan terima kasih dengan sopan dan memakannya. Selama 2 hari ini berlangsung dan pada hari ketiga kepala desa meletakkan sorban di kaki Stokes sebagai tanda penghormatan. Dia menjelaskan bahwa mereka telah mendengar bahwa murid-murid Yesus diperintahkan untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Dan mereka telah memutuskan sebelumnya untuk menguji Stokes. Hasilnya mengejutkan mereka. Mereka pada saat itu membawakannya makanan pilihan mereka dan ingin sekali mendengarkan pengajarannya. Jika misionaris ini kehilangan kesabaran dan kendali dirinya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Dia kehilangan untuk menyatakan kehidupannya sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang memiliki buah roh. Jika kita kehilangan pengendalian diri kita atas cobaan, keinginan, kuasa, apapun di sekeliling kita, maka kita tidak lagi dapat memberitakan betapa kasih dan kuasanya mengendalikan hidup kita. Jangan lagi mengatakan sulit karena kuasa ilahinya sudah dianugerahkan kepada kita. Dan berusahalah menambahkan iman kita, pengendalian diri. Agar pada akhirnya kasih bisa diwujud nyatakan dan dirasakan oleh orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, betapa mengagumkannya firman-Mu yang memberi kemerdekaan kami dari hukum. Untuk berjalan dalam kasih karunia-Mu, ajarkan kami terus dimampukan dalam mengendalikan diri kami dan berbuah sebagaimana pimpinan Roh-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.